سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Gus Muhammad Janurain Al-Rifano selaku pemateri, yang kami hormati segenap sahibul khidmat dan para hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Dimulakan dengan rangkaian kata beruntaikan madah yang tetap teratur kepada Zat yang Maha Fatah. Karena limpahan barokahnya, kita dapat berkumpul dalam acara insyaallah penuh dengan barokah ini, guna memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah wassalamuhu akan senantiasa terhantur kepada sang baginda, junjungan umat, sang pemberi syafaat yang hadirnya membawa rahmat dan mengingatnya adalah obat. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang manisnya iman dan Islam. Baik, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan untuk membacakan peraturan dan tata tertib majelis terlebih dahulu, seperti berniat berwudu, menutup aurat, bersiwak, dan menghadap kiblat, memakai earphone jika berada di tempat umum. Diperbolehkan untuk merekam, memotret, screenshot layar, video maupun audio. Dan tidak diperbolehkan untuk membuat video yang tidak sewenang-wenangnya. Diharapkan hadirin untuk memperhatikan adab dan juga tata tertib majelis agar tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam kedua dari spesial Isra Mi'raj. Tapi sebelum masuk ke tausiah, izinkan saya untuk membaca biografi dari Gus Ivan terlebih dahulu. Nama lengkapnya adalah Gus Muhammad Janurain Al-Rifano. Beliau biasa dipanggil dengan Gus Ivan. Alamatnya di Pondok Putri, Tebu Ireng, Jombang. Beliau mahasiswa S1. Baiklah, itulah tadi biografi singkat dari Gus Ivan. Selanjutnya yaitu membaca niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni
wal mashrab asy-syafi hani ya wahab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah Gus Ivan sudah bergabung dalam Zoom dan saya pasti sudah nggak sabar ya mau menyimak tausiah dari Gus Ivan dengan tema Hikmah Isra Mi'raj, tingkatkan hubungan hablum minallah melalui salat 5 waktu dan juga hablum minannas. Langsung saja kepada Gus Ivan kami persilahkan. Marhaba Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil waqt. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul jalal, Allahul jamal, Allahul kamal, ya dal jalali wal ikram. Wa rabbus samawati wal ardi wa rabbukum wa rabbu abaikum awwalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang saya hormati, pada para admin komunitas online dan kepada segenap teman-teman yang sudah membantu untuk melancarkan acara kajian ta'awin pada malam hari ini, dan tak lupa para mustami'in atau para audiens, teman-teman yang dari berbagai daerah yang mampu menyempatkan waktu untuk belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan, berbicara sedikit tentang Isra wal Mi'raj dengan tema hikmah Isra Mi'raj, meneladani hikmah Isra Mi'raj, hablum minallah dengan salat 5 waktu dan hablum minannas. Sebenarnya saya mohon maaf jikalau agak berisik karena di sini hujan dan ada beberapa suara dari para santriwati putri. Langsung saja. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita rasakan beberapa bulan dari Rajab sampai Ramadan adalah bagian dari beberapa bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang sangat sakral, mungkin sangat-sangat suci. Nah, di antara itu ada fenomena atau kejadian Isra wal Mi'raj. Nah, seringkali beberapa teman-teman atau bahkan juga saya pribadi waktu masih kecil itu Isra Mi'raj itu ya kita tahunya Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu ya adalah fenomena di mana Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah untuk melakukan sholat. Ya memang betul gitu. Itu nggak salah karena dalam surat Al-Isra ayat 1 sudah dijelaskan bagaimana runtutan kejadian pada fenomena Isra wal Mi'raj. Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj itu adalah dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, ya. Jadi itu adalah dua susunan kata yang mana mendeskripsikan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu kemudian setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha, yang mana itu menembus keluar bumi, planet bumi, menembus langit ketujuh, dan yang mana Nabi Muhammad itu setiap langitnya itu bertemu dengan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di situ adalah suatu detik-detik yang membahagiakan, seharusnya membahagiakan bagi kita umatnya, kemudian juga untuk
para sahabat yang waktu itu, kemudian untuk para Nabi Muhammad SAW itu sendiri, karena di mana pertemuan antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pertemuan yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat menakjubkan. Bahkan jumhur ulama itu mendeskripsikan bahwasanya pertemuan itu adalah pertemuan yang maha dahsyat. Seperti itu beberapa ulama Timur Tengah menggambarkan Isra Mi'raj, yang mana ketika Nabi Muhammad itu menghadap kepada Allah, itu assalamualaikum, ya kan sholat atahiyatum bersolatulillah, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ibadillahi sholihin, itu diabadikan dalam tahiyat akhir pada sholat. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad itu kan kejadiannya waktu malam hari, ketika Nabi Muhammad menceritakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu sahabat yang apa-apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu pasti oleh Sayyidina Abu Bakar langsung, nggak pakai tanya apakah benar, kejadiannya seperti apa, nggak tanya detailnya, nggak tanya apa-apa, tapi Sayyidina Abu Bakar selalu berkata, saya percaya kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi apapun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu pasti dibenarkan. Makanya gelar As-Siddiq itu disematkan pada nama Sayyidina Abu Bakar. Jadi semacam julukan, julukan, kalau bahasanya kunyah atau lakop itu disematkan karena suatu alasan tertentu. Nah, kemudian lanjut, bahwasanya perintah sholat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu yang ibadah yang harusnya itu menjadi ibadah yang paling cocok, ya. Ibadah sholat itu harusnya menjadi ibadah yang paling cocok bagi orang-orang Islam. Kenapa? Karena di situ sudah merepresentasikan bagaimana kita sebagai manusia itu menjadi mempredikatkan diri bahwasanya kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita menstatuskan atau mempredikatkan diri sendiri bahwasanya saya itu hanyalah abdun, bahwasanya saya itu hanyalah seorang hambanya. Hamba dari siapa? Tentunya hamba dari tuannya. Tuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya sungguhnya tidaklah aku ciptakan, aku itu Allah, makhluk dari golongan jin ataupun dari golongan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada. Ini jelas perintah ini turun dikarenakan untuk mendapati bahwasanya Allah itu adalah penguasa alam langit dan bumi, sehingga perintah ini turun untuk menselaraskan bahwasanya kita hamba itu harus mempunyai suatu koneksi visual yang harus konkret, sehingga koneksi visual yang konkret ini bisa menghubungkan antara kita hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah sholat itu harusnya menjadi ibadah yang sangat-sangat sangat-sangat kita nikmati, sangat-sangat harus kita enjoy untuk melakukannya. Jangan ada rasa tekanan apapun ketika kita melakukan sholat, ketika kita sudah takbiratul ikram, ketika kita sudah menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harusnya kita dalam kondisi yang tenang, teman-teman. Harusnya kita dalam kondisi yang enjoy. Harusnya kita itu dalam kondisi yang tidak ada tekanan seperti perlawanan hati, kayak masih mikirin hal lain di luar ibadah sholat, atau kita masih kayaknya sholat ini tidak menghasilkan benefit apa-apa dalam hidup aku. Jangan sampai, apalagi kita berpikiran sholat itu nggak ada gunanya. Naudzubillah min dzalik. Bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu adalah perintah khusus, perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hambanya. Sehingga ketika kita sudah diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka udah kita sholat aja. Ketika kita sholat itu bukan berarti kita menunjukkan bahwasanya kita sedang mencari pahala, tapi berarti kita sudah mematuhi perintahnya. Berarti kita sudah tunduk, berarti kita sudah tertib atas perintahnya Allah. Karena perintahnya Allah itu illa liya'budun, kecuali
hanya untuk menyembah kepadaku. Itu perintahnya Allah, itu yang harus garis bawahi, sehingga ketika kita melakukan sholat itu apa sih, bukan ruku kita, bukan sujud kita teman-teman yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa kita. Kita itu minta apa kepada Allah, sehingga Allah itu sudah standby untuk menanyai kita. Kamu minta apa sih? Silakan utarakan semuanya. Silakan sebutkan semua permintaanmu kepadaku. Itu yang ditunggu Allah. Bahkan kalau di qasidahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf itu, wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Sesungguhnya amalmu itu bukan hanya sebatas sholat, bukan juga ruku, bukan juga sujud. Nah, sehingga saya cocok dengan qasidah ini karena membuktikan lebih memperkuat bahwasanya kita itu harus semakin jangan meninggalkan sholat, jangan sampai kita itu meninggalkan sujud, jangan sampai kita meninggalkan satu rakaat pun dalam hidup kita. Begitu ya teman-teman. Sehingga ketika kita beberapa runtutan tadi, bahwasanya habluminallah kita itu dengan ibadah, ya, habluminallah itu dengan ibadah. Oke, dengan ibadah yaitu sholat. Ibadah kita sholat. Ibadah sholat, kita ngomongnya di sini ibadah sholat karena itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah habluminallah, maksudnya kita ya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu sudah beribadah, kita sudah mendekatkan kepada Allah, kepada Tuhan kita, itu kan hubungan antara kita dengan Allah pasti baik. Pasti baiknya karena kita pertama nurut dengan perintah Allah, kedua kita sudah dengan sujud kita, berarti kita itu sudah menstatuskan atau mempredikatkan diri kita sebagai hamba. Oke, itu adalah habluminallah. Kemudian apa sih representasi positif dari kita habluminallah? Representasi positif dari habluminallahnya kita itu habluminanas. Ya, jadi representasi positif kita habluminallah itu adalah habluminanas. Kenapa seperti itu? Oke, mari kita teman-teman sekalian, ketika kita melakukan ibadah sholat, pasti kita harus enjoy. Yang seperti saya katakan, kita harus relax, kita harus tidak ada intervensi apapun dalam hati kita. Kita tidak boleh ada penolakan, kita tidak boleh ada ketidaksetujuan dalam hati kita ketika kita sudah melakukan ibadah sholat. Oke. Itu adalah hal-hal yang sifatnya itu mahdah, ibadah mahdah. Oke, ibadah mahdah itu ya seperti sholat, seperti puasa, itu ibadah mahdah. Sehingga ketika kita sudah rutin untuk meneladani ibadah-ibadah mahdah, terutama di sini sholat, kita berbicara sholat, maka kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal Allah bagaimana sifatnya Allah, bagaimana karakteristik dari zat Allah itu sendiri, bagaimana Allah itu menyayangi hambanya, bagaimana Allah itu membuat segala yang ada di dunia ini bekerja, sehingga kita akan representasi positifnya kepada habluminanas, kepada makhluk sosial, bagaimana sosial kita di masyarakat, bagaimana kondisi kita menghadapi suatu problem yang ada di masyarakat, bagaimana hubungan baik kita kepada masyarakat. Karena kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, maka tidak akan susah untuk kita memperbaiki hubungan dengan ciptaannya. Gitu ya teman-teman, ketika kita sudah baik dengan Sang Pencipta, maka tidak akan susah kita bersosial dengan baik atau kita berhubungan baik dengan ciptaannya. Jadi representasi habluminallah yang positif itu adalah habluminanas. Kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, otomatis hubungan kita dengan makhluk lainnya itu juga pasti baik. Kalau misalnya nggak baik, berarti ada sesuatu yang salah, ada faktor yang mungkin kurang tepat atau mungkin belum benar. Nah, itu harus kita harus selalu yang namanya introspeksi diri atau muhasabatun nafsi.
Muhasabah diri itu juga penting. Ketika kita sudah melakukan ibadah sholat 5 waktu, bahkan nggak cuma 5 waktu, tapi juga qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat rawatib lainnya kita sudah lakukan, tapi kok masih ada sesuatu yang belum pas. Ini apa nih? Apakah ketika kita sudah terlalu mengibadah atau mengibadahkan dengan sangat-sangat rutin sehingga kita melupakan kewajiban kita yang lainnya? Nabi Muhammad tuh pernah ditanyai, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang ahli ibadah tapi dia suka berbicara dengan kasar, berbicara yang tidak baik? Kata Rasulullah, sungguh orang yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi dia mempunyai ucapan yang baik dan hubungan yang baik atau sosial yang baik dengan tetangga-tetangganya, itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ibadah kamu meskipun biasa saja, tapi ketika kamu tetap tidak ada penolakan, kamu tetap enjoy, kamu setuju dengan ibadah sholat. Kita itu harus setuju dengan ibadah sholat ya teman-teman. Apa ada yang nggak setuju, tapi semoga semuanya setuju. Sehingga itu akan merepresentasikan positif, yaitu hubungan kita dengan manusia atau dengan ciptaan Allah lainnya. Nah, ketika sholat kita sudah benar, ketika ibadah sholat kita sudah rapi, sudah benar-benar kita sudah sangat-sangat mempunyai konektivitas yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengabulkan semua permintaan kita. Belum. Tapi Allah akan menghadirkan bukan yang sifatnya duniawi, teman-teman. Allah akan menghadirkan sesuatu yang sifatnya batiniah atau sifatnya bukan lahir atau jelas. Tapi Allah akan menghadirkan terlebih dahulu perubahan yang lebih baik pada hati kita, sehingga hati kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Allah sendiri yang jaga, bukan memerintahkan makhluk lain atau memerintahkan ciptaan yang lain untuk menjaga hati kita, tapi Allah sendiri yang menjaga. Sehingga ketika Allah sudah turun tangan, maka tidak ada satupun makhluk atau zat yang mampu untuk melawannya. Gitu ya teman-teman. Sehingga ketika kita sudah melakukan ibadah kita dengan baik, ibadah sholat kita itu sudah betul, sudah rapi, sudah benar, maka Allah sendiri yang janji untuk menjaga hati kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, sombong, hasad, hasut, terus apa lagi? Serakah, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Bahkan nggak hanya penyakit hati, tapi juga menjaga hati kita dari untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Misalnya kita sudah terlalu asik, kita sudah terlalu istiqomah, keistiqomahan tali kita dengan ibadah sholat itu sudah sangat-sangat kuat. Kemudian misalnya kita lagi kita lagi berkumpul dengan teman atau kita lagi ada dalam suatu perkumpulan, kemudian sudah masuk jam sholat, terus kemudian lihat orang-orang di sekitar kok sepertinya nggak ada tanda-tanda untuk menyembah kepada Allah, kemudian kita niat udah saya ikut-ikut aja, nggak, sholatnya nanti aja, itu pasti akan terasa berat teman-teman. Itu akan sangat banget terasa berat. Percaya atau enggak, karena saya juga pernah merasakan hal itu ketika untuk meninggalkan sesuatu yang sudah kita istiqomahkan berjalan dengan baik, untuk meninggalkan hal itu sangat-sangat sulit. Jangankan sholat, misalnya apa? Misalnya menjaga wudhu deh, paling ya menjaga wudhu. Ketika kita sudah terbiasa untuk menjaga wudhu, maka ketika kita tidak wudhu itu terasa ada yang kurang. Atau kalau kita kaitkan dengan analogi duniawi, mungkin handphone. Ketika kita sudah terbiasa dengan memegang atau membawa smartphone, kemudian kita sudah terbiasa dengan dunia maya, dunia internet, sosial media. Ketika kita tidak membawa HP, misalnya kita kelupaan, bagaimana? Apa yang teman-teman rasakan? Bingung, gelisah, atau khawatir, atau anxiety.
istilah zaman sekarang. Ya itu adalah hal-hal yang secara psikologi itu sudah terbiasa dengan tabiat kita yang kita lakukan, sehingga ketika tidak kita lakukan atau kita tinggalkan itu akan terasa berat, menghasilkan perasaan yang tidak nyaman. Begitupun juga dengan ibadah sholat, sehingga ketika teman-teman sudah terbiasa dengan sholat, Allah sendiri yang menjaga, Allah sendiri yang menjaga dari niat buruk juga, sehingga ketika kita ada niat yang nggak baik atau niat buruk, maka Allah saat itu juga akan menunjukkan kuasanya. Allah saat itu juga akan menunjukkan keagungannya, bagaimana secara sifat keberhasilan atau kerapian dari sholat kamu itu semuanya dibalas dengan Allah dengan mendatangkan penjagaan hati kalian yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, begitu ya, paham ya. Jadi itu adalah benefit atau fadilah utama dari sholat. Ya, tapi jangan dikira fadilah sholat itu hanya sebatas hati kita dijaga. Berarti sholat fardu kalah dong dengan sholat qobliyah subuh yang mendapatkan dunia dan seisinya, atau bahkan kalah dengan sholat duha yang mana sholat duha itu bisa memperlancar rezeki. Oh, tentu saja tidak, teman-teman. Logika kita harus berpikir, ketika sholat qobliyah saja itu fadilahnya sebesar itu, maka bagaimana dengan fadilah atau keutamaan dari sholat-sholat fardu, yang mana sholat fardu itu dilakukan satu hari 5 kali. Enggak 4 kali, Mbak. Enggak juga 3, enggak juga 2. Enggak bisa ditawar. 5 kali. Satu hari 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, 5 kali. Oke. Dan itu dilakukan sampai kita mati. Ya, karena kalau kita mati, kita disolati. Sehingga sholat ini, sholat fardu, itu adalah sholat wajib. Sehingga jangan sampai kita merasa atau mempunyai persepsi bahwasanya fadilah atau keutamaan dari sholat fardu itu sangat-sangat remeh. Oh, enggak, teman-teman. Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk melakukan sholat fardu yang mana satu hari 5 kali, dan itu dilakukan seumur hidup kita sampai kita mati dengan tanpa balasan yang sangat besar. Ya, jadi logikanya itu harus diputar gitu ya, harus dibuka gitu, karena logika itu, pikiran itu ibarat parasut, harus bisa terbuka dulu baru bisa bekerja. Sama dengan logika itu kita semua punya logika, cuman ya perlu ada sesuatu atau pemantik atau pemicu yang membukanya sehingga logika kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah yang pertama, fadilahnya ketika kita sholat kita sudah benar, maka Allah akan datangkan hal yang sifatnya batinnya, bukan zahir, sehingga Allah sendirilah yang langsung menjaga hati kita dari penyakit hati dan niat-niat yang kurang baik. Nah, kemudian selanjutnya ketika sholat kita itu sudah benar-benar kita anggap sebagai suatu ibadah yang sangat-sangat enjoy, sangat-sangat kita nikmati. Nah, maka dari situlah kita bisa berbangga diri. Kita bisa berbangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya prestasi kita ketika kita masih ada di dunia itu adalah sujud, ya. Ketika kita sudah menghadap Allah misalnya, kemudian kita ditanyai, kita bisa menjawabnya, wahai Allah, ketika saya masih hidup di bumi itu, ana asjud ilaika, ya Rabb, saya itu sujud kepada Engkau. Nah, dengan kita bisa berbicara bahwasanya saya sudah sujud kepada Engkau, wahai Allah, itu sangat membahagiakan Allah, bukan? Itu berarti Allah sudah mengetahui bahwasanya kita adalah sebagai hambanya, yang mana hamba itu pasti tunduk pada perintah tuannya. Bisa dibayangkan, teman-teman sekalian, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyai, wahai kamu manusia atau hambaku ya ibadi atau apapun itu, kenapa sewaktu di dunia engkau meninggalkan sholat? Itu teman-teman pernah kepikiran nggak ketika suatu saat nanti ketika Allah tanya,
tanya seperti itu, kita jawab apa gitu? Masa kita jawab waktu itu saya lagi ngopi sama teman, atau waktu itu saya lagi main game, waktu itu saya lagi scroll TikTok, waktu itu saya lagi update status, lagi sibuk mikirin caption, waktu itu saya lagi nonton drama Korea atau apapun hal itu. Bisa dibayangkan bagaimana awalnya, terutama Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kita umatnya untuk bersujud kepada Allah, tapi ketika kita ditanyai, jangan kita, semoga kita selalu istiqomah dalam sholat. Misalnya ketika ada orang yang ditanyai, kenapa engkau meninggalkan sholat, meninggalkan sujud, kemudian jawabannya berbagai macam alasan, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, atau sesuatu dampak apa yang terjadi pada manusia tersebut. Itu adalah salah satu pengingat atau reminder saya juga bagaimana cara menjaga konsistensi iman kita, karena iman itu kan ya teman-teman tahu sendiri, kadang naik kadang turun, ini kayak pesawat lah, kadang naik kadang turun, sehingga untuk menjaga konsistensi iman itu kita harus mempunyai alarm sendiri dalam hati dan dalam pikiran kita. Nah, itu adalah kemudian salah satu cara meningkatkan iman atau konsistensi kita dalam sholat adalah bahwasanya sholat itu adalah salah satu bukti prestasi kita ketika kita masih hidup di dunia, teman-teman. Salah satu bukti konkret bahwasanya kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti nyata bahwasanya kita itu sujud, dan ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan ragu bahwasanya wahai Allah, sungguh aku ketika di dunia aku bersujud kepada Engkau, aku melakukan sholat kepada Engkau, sehingga itu bisa membuat hati Rasulullah itu bangga, dan Rasulullah juga dapat membanggakan kita, dan Rasulullah bisa memintakan syafaatnya untuk kita semua. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali fadilah atau keutamaan dari kita ibadah sholat 5 waktu itu tadi. Mulai dari bahwasanya hablum minallah itu adalah sifatnya ibadah sholat, karena di dalam itu itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Representasi positif dari hablum minallah itu adalah hablum minannas, ya. Hubungan kita dengan manusia itu adalah representasi positif, karena kalau kita hubungannya sudah baik dengan Sang Pencipta, maka tidak akan susah bagi kita untuk melakukan hubungan yang baik kepada ciptaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah melakukan sholat itu dengan benar, ketika kita sudah melakukan sholat itu dengan sesuai kaidah dan syariat, tentu saja itu bukanlah dunia yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melainkan perubahan atau dijaganya hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dari sifat yang buruk dan niat yang buruk, gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah, yang terakhir adalah ketika kita sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan sujud, kita sudah melakukan rokaat-rokaat yang sangat-sangat banyak ini, itu adalah menjadi salah satu bukti prestasi, salah satu bukti nyata, bukti konkret bahwasanya kita itu adalah hambanya Allah, sehingga ketika kita di hadapan Allah, kita bisa menjawab, wahai Allah, sungguh ketika di dunia aku bersujud kepada Engkau. Ya, ini adalah sebagian dikit dari fadilah-fadilah atau keutamaan dari melakukan sholat ibadah fardu, tentu saja. Nah, padahal yang terakhir yang saya kasih, sehingga runtutan fadilah atau keutamaan sholat itu membuat kita sadar bahwasannya bahwasanya hidup ini itu tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk melakukan sholat, teman-teman. Saya kasih cerita sedikit. Alhamdulillah ketika tahun kemarin saya melakukan ibadah umroh 12 hari kalau tidak salah. Itu
sangat-sangat pengalaman yang sangat-sangat emosional buat saya pribadi gitu. Dan mungkin khususnya ya untuk seluruh umat Islam gitu yang sedang melakukan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu kan saya waktu itu ke Madinah dulu, kemudian baru ke Mekah. Saya merasakan bahwasanya untuk melakukan ibadah sholat itu kita harus siap-siap mempersiapkan diri kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam sebelum sholat. Kemudian kita melakukan sholat, setelah kita sholat makan, istirahat sebentar, kemudian sholat lagi. Begitupun dengan isya atau subuh, karena runtutan berbagai macam agenda umroh itu ada, nggak hanya umroh dan sholat saja, tapi ada ziarah juga, terus kemudian ke beberapa tempat situs bersejarah, sehingga di sela-sela kegiatan tersebut tidak lain dan tidak bukan bahwasanya kita hanya menunggu waktu sholat, kita cuma menunggu, bahkan kita menunggu waktu adzan lebih tepatnya, karena sebelum adzan kita itu harus sudah ada di masjid, atau kalau nggak gitu kita mungkin nggak akan bisa datang tempat, atau bahkan kita sudah tidak masuk ke dalam masjid. Sehingga saya sadarnya itu ya waktu sudah pulang ke Indonesia, saya kemudian berpikir bahwasanya bagaimana semangatnya atau antusias orang-orang di sana itu untuk melakukan ibadah sholat gitu. Memang pahalanya beda dari masjid biasa, kita sama-sama tahu, hadisnya sudah masyhur. Kemudian tapi kenapa seperti itu antusiasnya gitu? Ternyata ya memang benar, sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunggu waktu sholat saja. Ya kelak kalian akan menyadari hal itulah. Nah, kemudian bisa diambil kesimpulan bahwasanya dari fenomena atau pengalaman pribadi saya itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya manusialah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan manusia, bukan Allah juga yang membutuhkan makhluknya, tapi kita yang butuh terhadap Allah. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi ke-24 kalau nggak salah, itu sudah disebutkan, Allah berfirman, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wajinakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulun wahidin minkum mana koso dalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, ada informasi kita dengarkan semua. Oke, saya lanjutkan. Dalam hadis tersebut terjemahnya seperti ini, Pak Man. Wahai hamba-hambaku, jikalau ada orang-orang terdahulu kalian atau orang-orang yang mendahulu kalian, artinya orang yang hidup di sebelum kalian, ataupun orang-orang yang hidup di setelah kalian, artinya ketika kita sudah mati, kemudian orang yang paling akhir, entah itu dari golongan jin, manusia, dalam hatinya terdapat niat buruk dan tidak terdapat satu titik pun niat baik, itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Ta'ala. Kemudian ada juga selanjutnya bahwasanya dijelaskan bahkan ketika semua dari makhluk dari golongan jin dan manusia diciptakan, dalam hatinya tidak lain dan tidak bukan hanya sifat yang baik dan tidak terdapat satu titik pun niat yang buruk, itu tidak juga menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita melakukan hal buruk itu tidak mengurangi sifat keagungannya Allah pun, ketika kita melakukan hal baik sepanjang hidup kita itu tidak menambah, ya, yang satu tidak mengurangi, yang satu tidak menambah. Artinya mau kita melakukan apapun itu Allah tidak terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi itu adalah salah satu bukti bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan kita, Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tapi kita harus mempunyai sifat yahtuj ilallah, atau kita harus mempunyai sifat kebutuhan, kita harus mempunyai sifat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang sangat besar, ya, karena hanyalah Allah sang pemberi rahmat dan hanyalah Allah yang maha menerima taubat. Sehingga dengan pemikiran atau corak berpikir logika seperti itu menjadikan kita manusia yang insya Allah bisa mempunyai istiqomah, kita mempunyai konsistensi iman yang stabil atau bahkan naik terus, kita mempunyai keistiqomahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW itu juga stabil atau bahkan naik. Sehingga ketika kita sudah iman kita naik, istiqomah kita juga naik, maka potensi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik itu sangat-sangat sedikit. Ya, itu adalah salah satu benefit yang kembali ke poin awal tadi. Ya, itu ya teman-teman. Mungkin itu adalah materi yang bisa saya sampaikan dari hikmah Isra Mi'raj meladani suatu waktu hablu minallah dan hablu minan nas tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian tausiah dari Gus Ivan. Syukron kasir, jazakumullah khair kasiran ahsanal jaza, Gus Ivan. Afwan Gus, izin bertanya. Kita membuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Boleh sesi tanya jawab dibahas. Oke. Afwan, kalau misalkan sesi tanya jawabnya dibatasi atau tidak, Gus? Dibatasi 3 saja ya Kak, seperti biasanya pada umumnya. Oh, nggih. Marhaba. Marhaba kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat yang sudah disediakan. Untuk pertanyaannya, apakah mau dibacain atau bagaimana, Gus? Iya, silakan dibacakan. Satu pertanyaan, kemudian saya jawab terlebih dahulu gitu ya. Oh, nggih. Baik. Assalamualaikum Gus Ivan, izin bertanya. Bagaimana cara berdakwah di zaman sekarang? Yakni terhadap orang-orang terdekat kita tanpa menyinggung perasaan mereka, terutama kepada orang tua dari kita. Syukron. Marhaba, Gus. Oke. Baik. Bagaimana cara kita berdakwah dalam lingkungan atau circle terdekat kita gitu ya, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Ya, ini sebenarnya akan saya tafsil atau saya perinci menjadi 2 hal dulu ya. Jadi ada beberapa ibadah atau beberapa kegiatan yang sifatnya itu kita harus benar-benar harus tegas ya, tapi ada beberapa ibadah juga yang mana kita itu bisa mencontohkannya atau kita bisa memberitahunya itu tidak secara tegas. Yang pertama, kalau misalnya itu adalah ibadah sholat, misalnya itu adalah ibadah sholat yang mana sholat adalah wajib 5 kali dan sholat itu harus dikerjakan sampai kita mati, tadi yang saya sampaikan. Bagaimana cara mengingatkan untuk orang yang mungkin karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu merasa malas-malas untuk sholat. Tiap pribadi manusia itu beda-beda. Saya sendiri di lingkungan pertemanan saya sendiri ya. Ini pengalaman pribadi ini, jadi ini true story, bukan mengada-ngada atau saya mengambil
kisah dari orang lain, pengalaman saya pribadi. Ketika kita lagi rapat atau kita lagi santai, kita lagi nongkrong gitu ya. Ketika sudah mendengar adzan, ya itu setelah adzan selesai, baru saya tanya, sholat nggak, mau jamaah nggak? Ajakan seperti itu mungkin untuk beberapa orang mengganggu. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang seperti itu. Gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, saya nggak masalah, saya nggak ada problem dengan menanyakan atau mengajak orang untuk melakukan sholat. Orang ini wajib kok. Sholat itu kan harus dilakukan. Ketika kita sudah mendengar adzan, maka panggilan Allah kepada kita itu harus segera kita laksanakan. Sehingga saya tidak merasa mengganggu waktu orang lain. Nah, ini khususnya untuk dalam pertemanan sendiri ya. Justru saya lebih suka mengingatkan teman saya sendiri daripada orang yang belum tentu saya kenal. Sehingga ketika saya menanyakan mau sholat nggak, mau, ya udah yuk, mau buat yang jawab nanti, oh ya udah nanti gitu. Tapi karena keseringan saya dengan orang tersebut, intensitas waktu kita itu bertemu itu sangat-sangat sering, sehingga ketika saya melakukan sholat dan saya tanya jawabannya masih nanti, suatu hari dia akan merasa sungkan, ya. Suatu hari dia pasti akan sadar kayak setiap sholat kok Ivan selalu ngajak sholat ya. Tapi masalahnya jangan cuma ngajak, tapi juga kita lakukan. Nanti kita ngajak tapi kita nggak melakukan sholat kan sama saja gitu, tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Sehingga contoh itu adalah suatu jadi mencontohkan suatu kebaikan itu adalah bukti nyata dari ajakan dari mulut semata. Jadi aksi itu lebih kuat potensinya untuk merubah seseorang daripada hanya dengan omongan, hanya dengan narasi. Jadi aksi itu lebih baik daripada narasi, yaitu contoh bukti nyatanya. Ketika saya sholat, dia akhirnya lama-lama ya sungkan gitu. Karena setiap sholat saya tanya jawabannya nanti gitu. Sedangkan saya bukan hanya menanyai, tapi saya juga melaksanakan. Maka dia juga akan ikut-ikut dengan sendirinya gitu. Sedangkan kalau ibadah-ibadah yang itu saya lumayan tegas. Kemudian kalau misalnya ternyata orang itu ngomongnya berangkat, tapi maksudnya orang itu sudah sangat-sangat susahnya minta ampun, susahnya itu naudzubillahi min dzalik susahnya. Nah itu ya kita harus tegas, kita harus kasih dalil bahwasanya Allah itu memerintahkan hambanya itu sholat. Allah itu kalau kita nggak sholat saja, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Tapi kan aku melakukan hal-hal yang baik, tapi kan aku berperilaku baik gitu. Jadi nggak masalah dong, nggak sholat, oh nggak gitu. Bagaimana anggapan logika itu adalah pemikiran yang saya aneh ketika saya pertama kali mendengarnya gitu. Biar urusan saja urusanmu sendiri, saya dengan urusanku, saya tidak sholat pun saya tetap berkelakuan baik, maka saya yakin Allah akan. Bagaimana cara kerja pemikiran tersebut itu nggak mungkin. Kamu lagi tidak mau mendekat kepada Allah, kamu saja nggak mau melakukan ibadah sholat, yang mana ibadah sholat itu mendekatkan hatimu, dirimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah mau mendekat kepada engkau? Maka saya akan sangat-sangat tegas jikalau itu ibadah mahdah seperti puasa dan sholat. Maka kalau misalnya ibadah lainnya, kayak misalnya ibadah baca Al-Quran mungkin, atau ibadah belajar yang saya nggak tahu tegas, tapi tetap saja thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim wanita, itu udah jelas. Tapi nggak terlalu tegas sholat dan puasa. Gitu ya jawabannya, Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Gus. Afwan izin bertanya. Kan tadi jenengan bilang bahwasannya kita yang membutuhkan Allah. Namun kadang Allah memberi manusia musibah agar kembali kepadanya. Niku pripun ya Gus? Berarti Allah mencari hambanya agar kembali kepadanya. Ngoten nopo pripun? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mungkin ada beberapa, saya suka nih kalau seperti ini. Jadi ada orang atau teman-teman sekalian yang mempunyai pikiran seperti ini. Baik, saya juga orangnya seperti itu. Seperti yang saya narasi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita itu adalah hamba yang mana membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Itu jelas. Kita bisa hidup, kita bisa makan, saya bisa memegang, saya bisa bernafas, saya bisa melihat. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bahwasanya semua itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang saya lakukan itu tidak mempengaruhi zat atau keagungan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Karena misalnya Fulan punya budak manusia ya. Pada zaman dulu kan ada perbudakan. Maka Fulan tidak akan pernah peduli apapun yang diperbuat budak itu. Maksudnya misalnya budak itu lagi sakit, budak itu lagi capek, maka Fulan tidak akan pernah peduli. Yang Fulan peduli adalah si budak itu selalu menuruti perintah dari si Fulan. Oke? Itu adalah analogi budak dari manusia. Sehingga dalam analogi hamba kita manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu cara kerjanya. Terus kemudian memang benar bahwasanya ketika saya juga pernah menyampaikan bisa jadi alasan Allah Subhanahu wa taala itu mencabut ya sebagian nikmat dari diri kita. Allah mendatangkan musibah, Allah mendatangkan rasa kecewa yang begitu besar, Allah semuanya itu untuk kita kembali kepadanya, itu berarti adalah salah satu sifat butuhnya Allah terhadap kita makhluknya. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu cara kerjanya ya. Jadi salah satu alasan kenapa bahwasanya Allah itu mendatangkan musibah, Allah itu mencabut sebagian nikmat dari diri kita, itu bukan karena Allah butuh terhadap kita ya, tapi Allah itu hanya ingin memberikan salah satu kuasanya, bahwasanya ingat, kamu itu masih punya Allah, kamu itu masih punya aku sebagai Tuhan. Bukan karena Allah ingin membutuhkan makhluknya untuk kembali kepadanya, tapi Allah hanya sekedar mengingatkan bahwasanya, dan itu mengingatnya cuma dalam hati, dan itu banyak sekali manusia yang mungkin sadar ataupun tidak gitu. Karena kadang bahasa cintanya Allah kepada makhluknya itu berbeda-beda ya. Dan yang satu lagi adalah karena kita itu manusia. Kita manusia tidak akan pernah terlepas dari namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu berbagai macam bentuk yang bisa kita hadapi, itu bukan karena Allah itu membutuhkan kita, tapi karena itu adalah bagaimana cara kerjanya Allah itu ingin membuktikan bahwasanya Allah itu yang maha kuasa. Misalnya ketika kita merasakan diberikan rasa bahagia oleh Allah, maka kita harus berpikir, oh iya ya, Allah kan Tuhan saya, dan Allah itu sifatnya apa? Maha kaya, maha agung, maha pengasih, maha pengampun. Ya udahlah, nggak usah heran gitu, karena ya nggak usah heran kita dikasih rasa bahagia, kita dikasih rezeki yang banyak, nggak usah heran. Kita cukup mengucap alhamdulillah, karena ketika kita sudah bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmat kita. Nggak usah heran, kenapa? Karena Allah maha kaya. Sehingga ketika kita merasa bahagia, kita tidak terlalu bahagia. Pun ketika kita sedih, kita tidak terlalu merasa sedih. Kenapa? Balik lagi, karena Allah juga maha kuasa, Allah juga maha segalanya. Jadi akan sangat-sangat gampang bagi Allah untuk mendatangkan rasa bahagia atau rasa kecewa bagi makhluknya. Jadi di sini Allah itu bukan untuk merasa membutuhkan makhluknya, tapi Allah ingin mentarbiahkan. Allah itu ingin mengajari kita bahwasanya Allah itu yang maha kuasa. Allah ingin mengajari kepada kita bahwasanya Allah itu adalah salah satu zat yang wajib disembah, tidak ada zat lain. La ilaha illallah. Tidak ada satu zat lain pun yang wajib disembah kecuali Allah. Gitu ya. Jadi pemikirannya itu seperti itu. Bukan karena Allah itu butuh kepada makhluknya, melainkan Allah itu ingin mentarbiah makhluknya bahwasanya Allah lah yang maha kuasa.
Jadi apapun itu sangat-sangat masuk akal, apa-apa itu sangat sangat bisa sangat-sangat mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan apapun itu bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk mendatangkan itu semua kepada kita. Gitu ya Mbak jawabannya. Alhamdulillah, syukran kasir. Selanjutnya yaitu bagaimana cara agar kita tidak insecure, Gus? Terima kasih. Toyib. Pertanyaannya melenceng sekali dari apa namanya, dari tema. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab bebas saja. Ini forum terbuka. Bagaimana cara agar tidak insecure? Ya. Ini pertanyaan sangat sering sekali saya dapati, entah itu secara tidak langsung atau secara langsung. Banyak sekali pertanyaan ini ditanyakan kepada saya gitu, sehingga saya juga harus lebih detail mempertanyakan atau mentafsir atau memerinci dari pertanyaan tersebut gitu. Artinya ada beberapa hal gitu. Apa yang membuat kamu insecure? Kamu insecure dengan apa? Kamu insecure dengan siapa? Dan apa dampak dari kamu insecure? Perlu diketahui teman-teman, insecure itu adalah salah satu, sebenarnya insecure itu adalah bahasa medis ya. Bukan bahasa yang lumrah diucapkan sebenarnya. Jadi insecure adalah bahasa medis. Kemudian mungkin secara garis besar di zaman sekarang lebih tepatnya bahwasanya insecure itu mempunyai arti yang tidak percaya diri atas kelebihan dari orang lain, atau merasa secure, merasa nggak pede, ya bener nggak pede sih, atau bahkan lebih parahnya itu bisa mengakibatkan mental health dan segala macam lainnya. Jadi gini, insecure itu hanyalah istilah yang baru populer beberapa tahun terakhir saja. Penyebab insecure itu apa? Semakin majunya teknologi, semakin majunya informasi, dan semakin maraknya dunia digital, sosial media, terutama Instagram atau TikTok, sehingga itu bahasa-bahasa itu munculnya dari situ. Dulu sebelum ada TikTok nggak ada bahasa seperti itu, maksudnya nggak maklum atau nggak masyhur. Tapi kemudian setelah naik itu banyak orang yang insecure komenannya seperti itu biasanya. Nah, pada zaman dahulu teman-teman ya, ketika orang itu tidak pede dengan apa yang dia punya dan orang lain punya, ketika dia tidak mempunyai rasa yang kayaknya saya merasa sangat kurang sekali, itu apa yang dilakukan? Pertama, jelas tentu saja bahwasanya dia harus merubah. Dia nggak bisa hanya berdiam diri di satu tempat dengan kekurangan yang dia punya. Dia harus upgrade dirinya, sehingga dengan upgrade skill entah itu apapun itu, dia bisa mengupgrade kualitas dirinya menjadi lebih baik. Bukan karena dia insecure akhirnya dia hanya diem dan dia hanya bisa membenci orang yang dia insecure. Nggak bisa kita membenci orang lain hanya karena dia itu lebih unggul daripada kita. Nggak bisa ya, itu jangan sampai teman-teman sekalian mempunyai pikiran seperti itu. Jangan sampai kita mempunyai rasa benci, rasa nggak suka sama orang yang mempunyai sesuatu yang lebih unggul dari kita. Jangan sampai insecure menyebabkan hati kita mempunyai perspektif yang seperti itu. Tapi jadikanlah sifat insecure itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk membuat kita mengupgrade kualitas diri kita menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga ketika kita sudah mempunyai pikiran, kayaknya kok ada orang yang bisa hafal Al-Quran, kenapa ada orang yang bisa hafal Alfiyah, kenapa ada orang yang bisa menghafal Imriti Al-Jurumiyah. Sehingga pemikiran seperti itu jangan hanya berhenti dalam otak saja, tapi harus direalisasikan di kehidupan nyata. Kok ada ya perempuan yang bisa baca kitab? Masa sih aku bisa? Masa aku kalah? Kenapa orang itu bisa lebih unggul dengan skill atau dengan kepintarannya? Maka aku juga harus bisa melakukan apa yang harus aku lakukan. Maka belajar lebih rajin lagi. Maka
aku harus bisa melatih diriku sendiri untuk memaksa belajar lebih giat lagi gitu. Sehingga itu akan menjadikan kita rasa insekuritas kita itu menjadi sedikit, menjadi minim. Tapi saya tahu bahwasanya pertanyaan cara mengatasi insecure itu tujuannya itu bukan dalam keilmuan tapi dalam fisik. Saya tahu sekali, saya paham sekali. Tenang saja, saya paham teman-teman. Bagaimana cara mengatasi insecure fisik? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Teman-teman sekalian, kita itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Bahwasanya Allah itu menciptakan kita itu sebaik-baiknya ciptaan. Kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap saja. Tangan dua, kaki dua, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa bernafas, tangan bisa menyentuh. Itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Banyak sekali akan sangat disayangkan ketika kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tapi kita masih tidak bersyukur pada Allah. Dengan fisik yang kurang, dengan kulit badan kita yang gelap, kemudian dengan rambut kita yang keriting, atau dengan hidung kita yang tidak mancung, atau gigi yang tidak rapi. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan seperti itu. Hilangkanlah rasa keinsecurean fisik kita ganti dengan keunggulan ibadah kita. Ya, nggak apa-apa kita. Saya juga nggak tahu. Saya juga kalau ditanya sih pernah merasa insecure nggak? Pernah, tapi saya rubah persepsi saya bahwasanya untuk apa kita insecure dengan fisik orang lain gitu, bahwasanya kita tidak bisa merubah, ya bisa dengan oplas, tapi oplas itu dosa. Kita tidak bisa merubah susunan komponen dari anggota tubuh kita ke orang Islam, ya. Sehingga apa yang kita sudah dapatkan itu adalah sebaik-baik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang patut untuk kita naikkan adalah intensitas iman dan intensitas ibadah kita. Abdullah bin Abi Umi Maktum adalah salah satu sahabat yang buta. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma gitu. Anja'ahul a'ma, telah datang orang yang mempunyai mata yang buta atau kekurangan fisik. Tapi semangatnya beliau itu untuk melakukan sholat sangat-sangat luar biasa. Rumahnya jauh dari masjid, mempunyai kekurangan fisik. Tapi jarak yang jauh dan kekurangan fisiknya tidak membuat Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk menggetarkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rumahnya dekat dengan masjid, mempunyai peralatan sholat yang sangat banyak. Ruku warni, mukena indah, sajadah bagus, jalan pun nggak terlalu jauh, mata bisa melihat. Sedangkan kita juga bukan tetangganya Nabi, kita juga bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi pun bukan. Nama kita juga nggak ada di dalam Al-Quran. Masa kita kalah dengan seorang yang punya kekurangan fisik? Maka ketika kita mempunyai rasa seperti itu, rasa kesadaran diri yang penuh, itu akan mampu mengalahkan rasa insecure diri kita yang juga penuh. Jadi kalau misalnya kita insecure dengan fisik, ya bolehlah teman-teman mungkin bisa, misalnya mohon maaf, misalnya ada orang yang kelebihan berat badan gitu ya, bisa mungkin untuk diet, bisa diet. Kemudian misalnya teman-teman itu merasa kayaknya kurang putih gitu ya, bisa saja teman-teman tidak usah keluar rumah, atau teman-teman merawat diri itu pokoknya yang tidak melanggar syariat Islam itu bolehlah. Itu tergantung teman-teman bagaimana merawat dirinya, karena saya juga nggak tahu gitu bagaimana cara merawat diri supaya bisa menjadi ganteng atau menjadi cantik, karena saya bukan pakar kecantikan, maka saya tidak bisa jawab itu gitu ya teman-teman. Yang bisa saya jawab adalah untuk menambah rasa percaya diri teman-teman sekalian. Begitu jawabannya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsir. Jazakumullah khairan katsiran. Ahsanal jazaa kepada Gus Ivan. Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah luar biasa menjawab, yang sudah luar biasa bertanya. Baik, selanjutnya sebelum penutup, bolehkah kami meminta kesediaan Gus Ivan untuk mendoakan keberkahan majelis dan juga yang hadir di sini, Gus? Tafadhol. Baik, untuk teman-teman sekalian, sudah berakhir jam kajian taklim kita pada malam hari ini. Harapan saya kepada teman-teman sekalian setelah mendengar kajian atau nasihat sedikit yang saya sampaikan mampu menggugah hati teman-teman untuk lebih semangat lagi meningkatkan ibadahnya dimanapun teman-teman berada, dan ketika jam waktu sholat maka tidak ada yang bisa menolak perintah Allah. Allah mau sekaya apapun kalian, mau sesibuk apapun kalian, pun kalian merasa sakit atau bahkan kalian merasa tidak mampu, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita menunda sholat, gitu ya teman-teman. Sehingga saya pun juga mengharapkan doa dari teman-teman sekalian. Marilah kita saling doakan. Silakan teman-teman memperbanyak lagi ibadah sholatnya. Jangan sampai teman-teman itu meninggalkan sholat, gitu, karena akan itu menjadi tanggungan nanti ketika kita di akhirat. Itu akan menjadi sholat kodok kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya bisa menjadi penggugah semangat saja bagi teman-teman dan orang-orang lain, sehingga ada sedikit perubahan lah setidaknya bagi orang-orang itu. Berakhirlah acara pada kajian pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini dijadikan kajian yang bersifatnya ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah meridhoi apa yang saya dan teman-teman lakukan pada malam hari ini, sehingga Allah memberikan rahmatnya kita semua. Amin Allahumma amin. Marilah teman-teman sekalian kita berdoa, bukanlah hajat teman-teman di akhir doa nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa li jami'il muslimina wal muslimat wa li jami'il muslimina wal muslimat min afatid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna wa azwajana min dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Wala taj'alna wa iyya wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Wala taj'alna wa iyya wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran kasih pada Gus Ivan. Sebelumnya untuk meminta foto bersama Gus. Ya, silakan. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Bagi yang belum memakai hijab, silakan memakai hijab terlebih dahulu. Kepada Mbak Ayu, apakah sudah siap? Iya, siap Kak. Ini ada 3 slide ya teman-teman. Harap
Oke. Gus Ivan, Ya. Ya. Foto dulu. boleh mengira, mohon maaf. Oke. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ayu. Alhamdulillah, itulah dari beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran kasiran, jazakumullah khair, kasih kepada Gus Ivan dan juga segenap Hordimul Hikmah, serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Shahibul Hikmah, mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, khilafan, dan juga kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gus. Kami akan mengirimkan hadiah melalui chat jenengan, Gi. Iya. Gus atas ilmunya malam hari ini.